Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin memberikan sebuah informasi untuk rekan-rekan semuanya, di mana tujuan presentasi atau informasi ini untuk mengajak rekan-rekan agar dapat menyikapi wabah COVID-19 secara wajar dan berpengetahuan. Dengan demikian kita tidak akan terlalu takut dan juga tidak pula terlalu ceroboh. Itulah maksud dan tujuan presentasi ini. Oke, kita mulai. Nah, dalam menyikapi COVID-19, mari kita kembangkan insting kita untuk selamat yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud insting selamat, tiap orang selalu punya. Yang dimaksud ini adalah kalau misalnya kita jalan di tempat umum, tentunya kita akan di pinggir, tidak akan jalan di tengah, agar tidak ketabrak mobil. Tetapi kalau instingnya masih kurang bagus, seperti anak kecil, dia main pisau digunakan main-main. Nah, ini menjadi tidak bagus karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Ya, seperti itulah yang kita kembangkan. Kalau ilmu pengetahuannya bagus, maka insting untuk selamat itu akan lebih baik. Nah, dalam hal ini kita akan lakukan presentasi ini dengan layout seperti yang ada di dalam layar ini. Pertama, kita harus tahu kelebihan dan kelemahan virus corona COVID-19. Itu akan kita jelaskan. Kemudian, proses corona 19 bila masuk ke tubuh manusia atau ke tubuh kita, bagaimana prosesnya? Kalau kita tahu itu, kita harus menyikapi seperti apa. Terus yang ketiga, bagaimana kita meningkatkan pertahanan tubuh, baik itu secara biologis atau secara imajiner. Nah, nanti kalau secara imajiner itu sesuatu yang jarang diketahui orang, nah nanti akan saya terangkan lebih detail. Oke, sekarang kita masuk pada apa yang ada pada virus. Untuk itu kita sedikitlah punya ilmu tentang virus ini. Nah, sebetulnya virus itu bentuknya macam-macam. Ada spiral, ada yang seperti nomor 2 itu, ada yang bulat, ada yang kompleks, seperti yang ditunjukkan di 4 gambar itu. Tetapi khusus virus corona, ya seperti pada gambar ini, bentuknya bulat. Oke. Nah, ini kalau di dalam filmnya atau dalam mikroskopnya kurang lebih seperti ini. Kalau bentuknya itu panjang, seperti ini juga. Kalau bulat kurang lebih seperti ini. Dan ini kecil sekali diameternya, ini bisa dilihat di sini. Nah, kalau yang bentuknya kompleks seperti ini, itu kalau dilihat di dalam mikroskop. Nah, inilah virus corona kalau diperbesar. Dia punya tangkai-tangkai. Nah, kalau kita lihat struktur dari virus corona, dapat kita lihat dalam gambar ini, di mana ada tangkai-tangkainya ini, terus ada membrannya, terus ada yang di dalam ini, ada RNA-nya. Nah, perlu kita ketahui bahwa virus ini dilingkupi dengan sebuah pembentuk yang semuanya itu dibentuk dari protein atau glikoprotein. Oke. Nah, ini kita balik lagi. Wajah itu wajahiannya kalau dia difoto dalam bentuk yang dari mikroskop yang sangat bagus sekali ini ya. Nah, ini
perlu diketahui bahwa COVID-19 hanya bisa menempel pada manusia. Pada hewan dia nggak bisa. Jadi ini hidup dia pada manusia. Selain di manusia nggak bisa. Terus reseptor banding domainnya, ini yang dimaksud reseptor banding itu, ini tangkai-tangkainya ini, itu adalah sarana untuk menempelkan virus ini kepada reseptor. Reseptor itu adalah manusia, di mana tempat yang paling cocok itu adalah di saluran pernapasan. Oke. Nah, kalau COVID-19 ini masuk melalui hidung atau mata atau mulut, maka dia bisa berkembang di dalam tubuh kita. Nah, itulah sekelumit tentang virus COVID-19. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kekuatan virus COVID-19 itu. Yang pertama, dia sangat kecil. Maka secara mekanik susah dibunuh. Mau dipukul gitu ya gimana, mukulnya barang kecil sekali. Terus kemudian dia kekuatannya adalah menempel pada air liur manusia. Kalau air liurnya pergi kemana-mana ya dia ikut aja. Ini yang bahaya, bisa menular. Terus bila menempel pada reseptor, misal pada saluran pernapasan manusia, dapat berkembang biak dengan cepat. Terus kemudian yang terakhir, dapat berpindah dari reseptor atau dari manusia ya, yang satu ke reseptor atau manusia, yang lain melalui perantara air liurnya. Itulah kekuatan dari virus ini. Sedang kelemahannya, banyak juga kelemahannya. Pertama, bila tidak menempel pada reseptor, COVID-19 ini cepat mati. Bodinya rusak atau kalau terkena, maksud kami, bodinya akan rusak kalau terkena peluntur lemak, sabun, ya, terus pemutih pakaian, cairan pengepel lantai, cairan desinfektan, itu dia langsung aja wassalam dia. Mudah mati bila terkena atau berada di tempat kering, tidak lembab ya, atau terang dan panas. Dia cepat mati di tempat-tempat seperti itu. Dan sifat lagi yang perlu diketahui itu tidak airborne, maksudnya dia tidak melayang-layang. Jadi dia hanya menyatu dengan air liur atau ludah manusia. Dari ludah itulah dia akan pergi ke kalau ini dipegang oleh orang lain kemudian dimasukkan memegang-megang mata atau hidung atau mulut, maka dia bisa berpindah ke orang yang memegang-megang itu. Nah, yang perlu sangat diketahui sekali adalah virus corona COVID-19 ini di dalam tubuh manusia. Kalau dia sudah di dalam tubuh manusia, tidak ada obatnya. Susah. Yang bisa mematikan dia hanyalah kekuatan tubuh manusia, imun manusia itu sendiri. Oke, hanya dilawan dengan imunitas manusia. Terus kita sekarang berbicara tentang cara membunuh dan menghindarinya. Oke, cara membunuhnya. Jangan dia diberi kesempatan untuk berpindah reseptor dari orang satu ke orang yang lain. Ya tentunya ya jangan berdekatan, jaga jarak dan lain sebagainya itu kan. Terus usahakan media perpindahannya kalau ada droplet atau liur yang keluar akibat batuk atau bersin, itu cepat dihilangkan. Jadi kalau itu tidak ada tentunya dia tidak akan berpindah ke mana-mana. Jadi dia media perpindahannya itu dia melalui air liur atau bersin,
Kalau dia di tempat kering, terang, panas, air liur tersebut cepat menguap dan dia cepat mati. Bila sudah masuk ke tubuh manusia, hanya imunitas tubuh yang akan melawannya. Nah, itulah kurang lebih apa yang kita infokan tentang virus corona COVID-19 dan sifat kelemahan dan sifat kelebihannya. Nah, tentunya kita harus lihat dari sisi yang lain, dari sudut agama, bagaimana kita harus menyikapi penyebaran virus ini. Agama kita telah mengatur bahwa kalau ada suatu lokasi atau suatu tempat yang terjangkit wabah, maka janganlah orang lain ke situ, atau orang yang di situ jangan pergi ke tempat yang lain-lain. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Ingat, ini adalah sebuah peringatan. Terus Nabi Muhammad SAW juga bersabda, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Kelompokkan yang sakit udah yang sakit, yang sehat kelompok yang sehat, jangan dicampur nanti cepat menular ini. Itu sudah diperingatkan zaman Rasulullah zaman dulu. Terus jika kalian mendengar wabah melanda di suatu negeri, maka jangan kalian memasuki, dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar dan lari darinya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Begitulah ketetapan yang diberikan oleh Rasulullah. Tentunya kalau kita mengacu kata-kata jangan, ya kita harus turuti. Jangan memasuki daerah itu, yang ada di daerah itu jangan keluar. Jadi kalau dianalogikan dengan zaman sekarang, ya batasi pencampuran, batasi pertemuan antara orang dan lain sebagainya. Kalau ada kata jangan, kalau dilanggar itu dosa. Ingat itu, itulah agama kita telah menggariskan seperti itu. Demikian. Oke. Terus kita coba kita berbicara masalah cara menghindarinya. Cara menghindari wabah COVID ini, janganlah berdekatan dengan reseptor yang telah terinfeksi, ya sesuai dengan hadis tadi ya. Kedua, membatasi gerak hanya pada jalur yang sudah pasti aman saja. Bolak-balik situ aja, jangan pakai jalur baru yang kita tidak tahu di situ ada coronanya apa enggak. Jadi kalau misalnya kita pakai, kelihatannya jauh ya, misalkan kita ngantor dari tempat yang jauh pergi ke kantor, tapi kalau kita dari rumah masuk mobil sendiri, yakin bersih, sampai di kantor terus keluar masuk kantor. Jadi perpindahannya jadi rumah, mobil, kantor, udah. Berbeda kalau kita naik angkot atau naik bis kendaraan umum, nah itu boleh dikatakan perpindahannya jauh. Begitu apa itu namanya, definisinya. Nah, ini bila masuk di tempat yang tidak diketahui keamanannya, harap tidak memegang sembarangan benda. Bila berdekatan dengan orang tak dikenal, pakai masker. Nah, ini salah satu untuk menanggulanginya. Setelah pulang dari daerah yang tak diketahui keamanannya, harap menanggalkan pakaian, masukkan tempat pencucian, dan ganti pakaian yang lain. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kemudian bila membawa barang baru,
yang tak diketahui keamanannya harap diinapkan semalam dan tidak disentuh. Usahakan ditaruh di tempat yang kering, terang, dan panas. Insya Allah dalam semalam itu dia sudah melemah atau katakanlah sudah mati. Makan masakan buatan sendiri. Kalau bisa jangan jajan, jangan pakai GoFood. Kelihatannya bersih, tapi kita tidak tahu apakah ini bersih benar apa enggak ketika dalam perjalanannya. Terus isolasi diri, terus jagalah kebersihan. Itu kurang lebih tip-tip kalau untuk menghindarinya. Oke, kita akan maju lagi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi, cara menghindari itu suatu usaha untuk pertahanan atau katakanlah benteng kita terhadap penyakit COVID-19. Nah, itu kalau dilakukan insya Allah tidak akan masuk ke tubuh kita. Tetapi kalau sudah masuk ke tubuh kita, nah itu kita masuk ke langkah berikutnya. Kita harus mengetahui proses perkembangan virus COVID-19 bila masuk tubuh kita. Mari kita ceritakan. Nah, ini kurang lebih ada sebuah grafik, ini jumlah perkembangan virus, yang kesini itu hari. Bila hari pertama dia masuk, maka dia akan terus berkembang, cepat sekali dia naik. Nah, tetapi sayangnya imunitas kita itu baru tumbuh pada hari ke-7 di sini. Jadi antara hari 1 sampai 7 sakit tentunya karena imunitas belum keluar. Oke. Nah, kalau digabungkan, bagaimana kejadiannya kalau ini terus naik, ya, dan COVID-19 ini ditanggulangi oleh imunitas yang sudah mulai keluar dari tubuh kita. Nah, ini yang merah ini. Terus naik juga. Nah, jadi dengan naiknya ini, maka COVID-19 akan turun, dimakan ini oleh imunitas tubuh kita, maka habislah. Maka pada hari ke-14 kurang lebih COVID ini akan habis di tubuh kita. Yang tertinggal adalah hanya imunitas. Nanti lama-lama di hari ke-21 habislah semuanya. Kalau kita lihat dari kurva ini, maka kita dapat meramalkan bahwa seandainya pada hari ke-1 sampai hari ke-7 kita terkena COVID, kalau dites dengan rapid test ini, maka hasilnya akan negatif. Karena rapid test, yang dimaksud rapid test itu adalah tes yang diambil dengan mengambil darah, kemudian darah itu dites dengan suatu alat tertentu, maka akan ketahuan dia sudah punya imunitas atau belum. Jadi rapid test ini mengetes imunitas orang. Kalau PCR test ini adalah tes yang diambil dari lubang hidung atau lubang tenggorokan, diokok-okok gitu. Nah, tapi masukkan di lab, kemudian diukur, terserahlah gitu gimana prosesnya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas itu akan mengeluarkan hasilnya di situ ada COVID apa enggak. Jadi kalau PCR test itu menyatakan ada COVID apa enggak, kalau rapid test ini menyatakan ada imun apa enggak. Nah, kalau kita lihat tes-tes itu dilakukan pada hari ke-1 sampai ke-7, maka yang terjadi rapid test negatif, PCR test positif. Kalau pada hari ke-7 sampai ke-14, tentunya rapid test positif, PCR test positif juga. Nah, kalau hari
ke-14 dan seterusnya, rapid test maksud kami hari ke-14 sampai ya kurang dari 21, maka rapid test positif, PCR test negatif. Kalau lebih dari tanggal hari ke-21, maka rapid test negatif dan PCR test negatif. Ini benar-benar sembuh. Itulah proses yang terjadi pada tubuh kita. Kalau misalkan kita sudah sembuh tetapi kita jalan-jalan kena lagi, prosesnya akan seperti gambar berikut. Ini akan terinfeksi lagi hari pertama, ya, tapi tubuh kita akan cepat bereaksi di mana hari pertama atau hari keduanya sudah keluar imunitas itu. Langsung dibunuh sih ya, seperti bentuk yang ini. Sehingga 2 atau 3 hari kita sudah tidak merasakan sakit lagi. Nah, orang menyebut itu kita sudah imun begitu. Nah, ini masalahnya ada di sini. Kalau kita kena pada hari ke-1 sampai ke-7 atau 7 lebih ini, kalau imunitas kita tidak lebih tinggi atau lebih banyak ketimbang coronanya, maka perkaranya corona dikurangi tapi nggak bisa habis. Nah, kalau ini lebih rendah, maksudnya begini, maka kalah sama virusnya. Tetapi kalau lebih tinggi, ya habislah virus itu. Nah, ini kegawatan ada di sebelah sini. Hari ke-1 sampai hari ke-7 atau hari ke-8 lah. Kalau orangnya di sini itu mempunyai penyakit-penyakit yang bawaannya sudah nggak bagus, seperti punya penyakit saluran pernapasan, asma, kemudian katakanlah ginjal, apalah gitu yang dokter itu tahu semuanya. Salah satunya yang hobi ngerokok ini, itu masih dikategorikan berisiko tinggi. Ini pada hari-hari ini itu boleh dikatakan hari-hari yang sangat gawat. Tapi kalau orang normal, ya santai-santai aja lah, nanti hari ke-8, 9 ya sembuh sendiri nantilah. Begitu kira-kira. Nah, ini dapat kita simpulkan di sini, masalah akan timbul bila orang yang terinfeksi pada ini virus itu akan menginfeksi pada orang lansia, orang yang sudah tua, seperti saya ini. Nah, orang yang sudah tua, daya tahan tubuhnya tidak sebagus ketika masih muda, jadi produksi imunnya kurang, bisa dibandingkan kurang bisa menandingi perkembangan COVID-19 dalam tubuhnya. Nah, tetapi ini terjadi tidak pada semua lansia. Kata tenaga ahli, itu hanya sekitar 22-28%. Nah, yang selebihnya masih baguslah orang tua itu. Jadi orang tua yang 22-28% itulah yang perlu diwaspadai. Kita masuk golongan itu apa enggak? Terus kemudian mereka yang mempunyai kekurangan bawaan. Nah, maksudnya penderita asma, sakit saluran pernapasan, ginjal, jantung, perokok, dan lain sebagainya. Ini hati-hati ini. Nah, kalau orang yang tidak termasuk dalam kategori 2 yang kita sebutkan ini, nggak usah khawatir, tenang aja, mau kena virus juga akan sembuh. Nah, itu kira-kira seperti itulah. Nah, perkaranya sekarang bagaimana kita meningkatkan pertahanan biologis pada tubuh kita. Nah, tadi kan kita sudah tahu kan bagaimana proses COVID-19 di dalam
tubuh kita. Nah, sekarang kita akan cerita bagaimana meningkatkan pertahanan biologis di dalam tubuh kita, karena hanya imunitaslah yang bisa menandingi virus corona. Oke. Untuk meningkatkan pertahanan biologis tubuh kita, maka harap makan 4 sehat 5 sempurna. Ya, biasanya kita ceritanya 4 sehat 5 sempurna, tapi dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya tidak terpenuhi. Ada yang tidak suka sayur, ada yang tidak suka buah, ada yang tidak suka macam-macam lah. Nah, jadi kadang-kadang ini juga tidak terpenuhi. Oke, tapi pada kondisi seperti ini usahakan 4 sehat 5 sempurna. Kemudian jangan sampai kekurangan vitamin A, B, C, D, E. Nah, terutama vitamin C dan E. Karena vitamin C dan E ini yang mendorong imunitas kita untuk bekerja lebih bagus. Kemudian jangan lupa olahraga. Wah, kalau saya nggak olahraga ini payah nih. Nah, olahraga. Terus yang terakhir, ini sangat penting sekali, yaitu jangan panik, jangan takut, dan jangan putus asa. Karena takut, karena panik akan putus asa, kekebalan tubuh akan menurun. Oke, optimislah, jangan panik, jangan takut, jangan putus asa. Nah, ini dia sebuah sketsa yang cukup bagus. Buah-buahan dan sayur-sayuran itu amat sangat dibutuhkan pada kondisi epidemi seperti ini, karena dia akan mensuplai vitamin C dan vitamin D atau vitamin E lah. Nah, vitamin D ini selain dari bahan yang masuk ke tubuh kita, ini juga bisa diperoleh dengan DD, berjemur. Nah, kira-kira pada jam 10 sampai jam 1 lah, tapi jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti hitam badannya. Ya, kurang dari 1 jam lah. Nah, ketika berjemur, maka ada sesuatu yang men-trigger di dalam tubuh kita, sehingga bahan-bahan yang ada di dalam tubuh kita terproses menjadi vitamin D aktif, sehingga bisa menopang kekebalan tubuh kita. Dan ini suatu dukungan juga kalau kita makan rempah-rempah, jahe, kunyit, lengkuas, sereh, dan lain sebagainya, ini juga bisa menguatkan tubuh kita. Nah, maka usahakan makan buah-buahan 5 macam dengan 5 warna yang berbeda, karena zat warna di dalam buah-buahan inilah yang akan mendorong imunitas kita. Kemudian bila tidak mampu beli buah-buahan itu kadang-kadang yang mahal, apel berapa harganya mahal lah, ganti yang murah meriah, sayur-sayuran yang berwarna-warni. Misalkan terong itu kan ada yang warna biru juga ada, yang hijau juga ada, sayur hijau banyak, yang warnanya macam-macam lah. Kita bisa pilih. Sayur biasanya lebih murah ketimbang buah-buahan, tapi kalau bisa makan buah dan sayur akan lebih bagus. Nah, ini dia. Itu tadi kita sudah berbicara masalah bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh secara biologi. Banyak pelajarannya itu. Tetapi yang satu ini susah kita mendapatkan. Nah, ini dari pengalaman saya sendiri dan dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh para ahli dan para ulama untuk menerapkan ilmu ini. Bagaimana meningkatkan pertahanan dengan cara imajiner pada tubuh kita. Nah, ini dia. Nah, dalam meningkatkan ini, pertama kita harus dorong
tubuh untuk memproduksi sel imun. Jadi didorong dengan cara imajiner. Kalau tadi kan didorongnya dari makan, asupan ke tubuh. Kalau ini dari proses imajiner yang nanti kita akan terangkan. Terus dorong stem cell dalam tubuh kita untuk berproduksi, membentuk sel-sel baru sehingga yang rusak diperbarui. Dorong ini. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Begini saya akan sedikit bercerita. Saya beberapa bulan yang lalu, gigi saya ini kan yang paling ujung tumbuh, sakit sekali itu. Disarankan dokter harus dioperasi, dicabut yang paling ujung. Nah, tentunya kalau mau operasi bedah mulut itu, gigi yang paling ujung tumbuh itu sakit, difoto dulu. Ketika difoto oleh dokter bedah mulut, saya ditunjukkan, Pak, ini saya mau operasi, tapi resikonya begini Pak. Saya dikasih tahu, Bapak usianya kan sudah 63-64. Nah, dengan usia seperti itu, Bapak untuk menyambung sesuatu yang rusak itu lama sekali, paling tidak sebulan Pak. Kalau anak-anak muda mah 10 hari sudah selesai Pak. Oh gitu ya dok. Nah jadi gimana? Ya 1 bulan lah kurang lebih minimal itu senut-senutnya. Aduh. Ya oke lah gitu. Tapi yang lebih mengecewakan saya dan saya mikir panjang itu adalah dia tunjukkan ada sebuah garis gitu kecil berjalur pada foto itu, di mana saya pas di gigi yang akan dicabut itu ada sel, bukan sel, saraf. Dan saraf itu saraf perasa. Kalau itu dioperasi dicabut, saraf itu besar kemungkinan putus, maka separuh segini yang di bawah ini nggak akan terasa. Bukan hanya sehari 2 hari, tapi selamanya katanya. Aduh, kalau anak muda mah bisa tumbuh, kalau bapak udah tua nggak bisa tumbuh. Waduh, saya mikir juga. Saya tanya sama dokternya, dok, kalau misalkan tidak dioperasi gimana? Ya akan seperti ini, cenut-cenut terus karena terinfeksi terus. Wah, si malakama ini dioperasi. Akan nggak terasa, tidak dioperasi, sakit terus. Udahlah saya putuskan, bismillahirrahmanirrahim, dioperasi. Nah, setelah dioperasi, sehari itu masih bebal gitu di sebelah sini. Tetapi menurut dokter, besoknya itu kalau orang normal akan sudah tidak bebal lagi. Jadi kalau gini itu sudah terasa. Tapi saya nggak terasa ini, aduh mati saya ini separuh dari sini sampai sini ini mesti tidak terasa seumur hidup saya. Ya, itu konsekuensi. Hari kedua, hari ketiga saya coba sesuai petunjuk dari orang-orang yang tahu dalam hal ini. Saya coba bangkitkan stem cell saya yang ada sekitar sini, mudah-mudahan berhasil. Saya pegang sambil bilang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala, terus gitu setiap habis salah aja gitu. Sambil otak saya berpikir untuk men-trigger stem cell yang ada di sekitar sini. Hari kelima kerasa, saya jiwit mulai ada. Hari ke-6 sudah balik, hari ke-7 aman. Nah, sekarang terasa semua. Alhamdulillah. Ini sebuah pengalaman bahwa kita sebetulnya bisa
mendorong pembentukan sel-sel baru, atau kita bisa mendorong produksi sel imun kita dengan cara men-trigger otak kita untuk menyuruh sesuatu yang ada di sini untuk memproduksi. Nah, inilah dongengnya. Pertahanan imuniter pada tubuh kita dapat ditingkatkan melalui satu, instruksi otak untuk mengaktifkan ini organ tubuh memproduksi imun. Jadi otak menyuruh organ tubuh untuk memproduksi imun. Kemudian otak menyuruh organ tubuh untuk mengaktifkan stem cell untuk berkembang membentuk sel-sel muda sebagai pengganti yang rusak. Ini disuruh oleh otak kita. Yang nyuruh siapa? Ya kita sendiri, orang lain nggak bisa nyuruh, ya orang yang bersangkutan itu yang menyuruh. Perintah pada otak tersebut dilandasi keyakinan pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita sedikit cerita tentang tasawuf ya. Mudah-mudahan rekan-rekan mendalami ini atau percayalah. Begini dongengnya. Dari para ulama itu menulis dalam satu buku yang kalau kita baca itu kurang lebih sarinya seperti ini. Pada penciptaan manusia itu tidak langsung diciptakan seperti ini, tapi pertama kali adalah nurnya, cahayanya. Jadi yang diciptakan duluan adalah cahaya Muhammad atau Rasul kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cahayanya itu dulu ada. Kemudian Rasulullah ini menghadap Allah. Dia sangat malu, sangat takut, sampai meneteskan peluhnya, keringat gitu. Jangan dibandingkan dengan keringat kita ya, keringatnya Nur itu gimana? Ada 6 tetes. Tetesan pertama itu menjadi nurnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tetesan yang kedua menjadi Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga Utsman radhiyallahu anhu, dan yang keempat Ali. Nah, radhiyallahu anhu. Yang kelima menjadi bunga mawar. Maka biasanya orang akan sangat tertarik sekali dan senang melihat bunga mawar itu. Sedang tetesan yang keenam tercipta nurnya beras atau padi, sehingga kita tahu bahwa padi itu menjadi sebuah sumber energi yang sangat bagus pada tubuh kita. Nah, kemudian berikutnya tetesannya menjadi nurnya orang-orang kita ini, orang muslimin. Jadi kalau dirunut-runut sebetulnya ketika orang itu akan tercipta menjadi tumbuh seperti kita, seperti ini menjadi manusia seperti ini, diawali dari sel satu. Di Al-Quran sudah disebutkan bahwa diawali dari sebuah sel. Kemudian dari sel itu memecah kembang menjadi besar, menjadi bayi, kemudian menjadi seperti kita ini. Para ahli kedokteran sepakat bahwa itu namanya stem cell. Nah, semua orang punya stem cell. Nah, kita kalau bisa membangkitkan stem cell itu lagi, insya Allah kita bisa memproduksi sel-sel muda yang menggantikan yang rusak tadi. Caranya ya tentunya karena itu berawal dari Nur Muhammad, sambil kita pegang ya, kita sebut
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Anda yakini benar ini, insya Allah bisa. Itu. Nah ini tadi saya harusnya bercerita ini. Sebetulnya di dalam otak ini itu ada 3 kelompok, yaitu kelompok otak apa itu namanya, reptil, terus kemudian ada otak sini ada sistem limbik yang apa tuh bekerjanya emosi kita, kemudian ada sistem otak manusia. Jadi kalau ada perintah masuk ke sini lewat ini dulu, sistem otak reptil, kemudian ke emosi limbik, kemudian ke otak yang manusia. Nah, dari jalur itu kita coba untuk memerintahkan dari sini, memerintahkan ke semua sel kita atau sel yang kita arahkan untuk memproduksi tadi. Dari dorongan otak kita, badan kita akan lebih giat memproduksi sistem imun. Jadi otak kita giatkan sambil kita pejamkan mata atau apalah terserah gitu. Pokoknya kita aktifkan otak kita untuk menyuruh organ tubuh kita yang bersangkutan pada stem sel, sehingga stem sel yang ada situ untuk aktif dan memproduksi. Oke, nah ini otak kita bisa menyuruh ke semua tubuh kita mana yang kita kehendaki. Nah, sambil kita beleh, sambil kita sebut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, insya Allah di situ akan aktif dan giat memproduksi imun atau giat membelah diri untuk mengganti sel-sel yang rusak. Itulah pertahanan kita melalui cara imajiner. Sudah kita terangkan lengkap ya, pertahanan dari mulai jangan dekat-dekat, jangan orang sakit, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana itu kalau penyakit masuk ke tubuh kita, terus bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana imun itu ditumbuhkan dari makanan-makanan yang sehat, kemudian didorong dari cara-cara imajiner. Maka semua sudah kita terangkan. Nah, seandainya itu semuanya sudah kita lakukan, tetapi kita makin lama makin parah kalau kita misalkan sakit, maka tetaplah kita berpegangan pada hadis riwayat Bukhari dan Ahmad ini. Saya bacakan. Maka tidaklah seseorang hamba yang dilanda wabah, lalu dia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran sesuai dengan perintah ya, dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah tetapkan, maka baginya pahala orang yang mati syahid. Nah, maka kalau kita menerima sakit itu dengan sabar dan ikhlas, kalau toh kita sampai dipanggil, kita dipanggil dengan pahala orang mati syahid. Enak toh? Nah, semuanya pokoknya kalau yang namanya orang Islam semua enak. Sudah ada SOP-nya, sampai mati pun ada SOP-nya, ini enak. Itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi sampai mati pun SOP-nya seperti ini, sabar, ikhlas, maka pahala orang mati syahid
Tahu kan orang mati syahid? Orang mati syahid itu nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin, langsung kubur aja. Bidadari nerima di kayangan. Waduh, menerima di surga. Alhamdulillah. Itulah. Oke, dari bahasan kita maka kita simpulkan, satu, cegah agar virus corona COVID-19 tidak masuk ke tubuh kita. Pertama itu langkahnya. Kemudian kedua, tingkatkan imunitas tubuh kita secara biologis. Ketiga, tingkatkan ketahanan tubuh kita secara imajiner. Pertahanannya sudah bertingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Pertahanan yang terakhir nih tingkat 4, berserah diri kepada Allah. Kalau sampai tembus pertahanan yang keempat ini, sabar dan berserah diri, insya Allah mati syahid. Nah, ini hati-hati, sebuah saran pada beliau-beliau yang tergolong dalam kelompok ini. Satu, lansia, tapi tidak semua lansia ya, hanya kira-kira 22-28% saja yang tidak bagus, tapi selebihnya juga masih jos. Kedua, mempunyai kelemahan dalam sistem pernapasan, asma, bronkitis, TBC, paru-paru, dan lain sebagainya ya. Waspada ginjal, waspada jantung, waspada kanker, perokok berat, hati-hati, usahakan jangan sampai terinfeksi. Itulah pesan kami yang terakhir, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.